Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 26, di mana pengertian dari pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Jenis penghasilan wajib pajak luar negeri yang dikenai pajak penghasilan pasal 26 meliputi: pertama, penghasilan bruto atas, 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, 3. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, 5. Hadiah dan penghargaan, 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, 7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan atau 8. Keuntungan karena pembebasan utang. Individu warga negara asing dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri dan dikenai pajak penghasilan pasal 26 apabila tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun. Namun, jika warga negara asing berdomisili dan bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari, maka dikenai pajak penghasilan pasal 21. 2. Perkiraan penghasilan neto dari: 1. Penjualan atau pengalihan harta dari Indonesia, 2. Penjualan saham, 3. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Nah, apa perbedaan dari pajak penghasilan pasal 26 dan pajak penghasilan pasal 21? Meskipun sama-sama merupakan pajak penghasilan, namun pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 diterapkan untuk subjek pajak yang berbeda. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan terhadap subjek pajak orang pribadi dalam negeri, sedangkan pajak penghasilan pasal 26 merupakan pajak terhadap subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan pasal 26 adalah 20% baik yang dikenakan terhadap penghasilan bruto maupun penghasilan neto. Saya akan memberikan contoh perhitungan dari pajak penghasilan pasal 26. Silahkan disimak. PT Abadi Berkarya memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat kepada PT XYZ yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2015 sebesar 2 miliar. Hitunglah PPh pasal 26 dari PT Abadi Berkarya tahun 2015. Penghitungan PPh pasal 26 adalah perkiraan penghasilan neto, tarif 50% dikalikan jumlah premi sebesar 2 miliar, jadi jumlah perkiraan penghasilan neto sebesar 1 miliar. PPh pasal 26, tarif 20% dikalikan perkiraan penghasilan neto 1 miliar, jadi jumlah PPh pasal 26 sebesar 200 juta rupiah. Sementara apabila PT Abadi Berkarya mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi Raya, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar 2 miliar. PT Asuransi Raya mengikutkan perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi yang berada di luar negeri, misalnya PT XYZ, dengan membayar premi sebesar 1 miliar, maka ketentuan PPh pasal 26 adalah perkiraan penghasilan neto 10% dikalikan 1 miliar rupiah, jadi jumlah perkiraan penghasilan neto sebesar 100 juta rupiah. PPh pasal 26 PT Abadi Berkarya, tarif 20% dikalikan jumlah perkiraan penghasilan neto 100 juta, jadi PPh pasal 26 sebesar 20 juta rupiah. Alan Addison yang adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25% saham atas PT Jaya Raya Indonesia. Tahun ini, Alan menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar kepada Charles, seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut. Hitunglah PPh pasal 26 dari transaksi tersebut. PPh pasal 26, tarif 20% dikalikan 25% dikalikan 8 miliar rupiah, jadi PPh pasal 26 sebesar 400 juta yang bersifat final. Menurut ketentuan
PMK nomor 258/PMK.03/2008 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau penghasilan saham, maka penghasilan atas penjualan saham tersebut dikenakan pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto, sedangkan besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Jika ada P3B antara negara yang terkait transaksi tersebut, pemotongan PPh pasal 26 hanya dilakukan apabila hak pemajakan berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia. Penting bagi wajib pajak yang akan memotong PPh pasal 26 kepada wajib pajak luar negeri untuk mengetahui apakah wajib pajak luar negeri tersebut berasal dari negara yang mempunyai tax treaty atau P3B dengan Indonesia atau tidak, sebab ketentuan tarif pajak akan berbeda. Contoh soal ketiga. Seorang atlet dari Cina yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar 100 juta. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh pasal 26. Hitunglah PPh pasal 26. PPh pasal 26 dengan tarif 20% dikali dengan hadiah uang tunai 100 juta, jadi PPh pasal 26 sebesar 20 juta rupiah. Maka atas penghasilan yang diterima oleh atlet dari Cina tersebut akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20 juta rupiah. Contoh soal keempat. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consulting. Mike tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Pada bulan April 2016, Mike memperoleh gaji sebesar $10.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah $10.500 per $1. Hitunglah PPh pasal 26. Penghasilan bruto berupa gaji sebulan $10 dikali 10.500, jadi 105 juta rupiah. PPh pasal 26 dengan tarif 20% dikali penghasilan bruto 105 juta rupiah, jadi total PPh pasal 26 sebesar 21 juta rupiah. Jadi PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2016 adalah 21 juta rupiah. Contoh soal kelima. Penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 17,5 miliar. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan sebesar 4.375 juta. Penghasilan BUT setelah kena pajak sebesar 13.125 juta. Hitunglah PPh pasal 26. PPh pasal 26 yang terutang dengan tarif 20% dikalikan penghasilan BUT setelah kena pajak 13.125 juta, jadi total PPh pasal 26 yang terutang adalah 2.625 juta. Apabila penghasilan setelah pajak sebesar 13.125 juta tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, saat terutangnya pajak penghasilan pasal 26 yaitu pada bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Pemotong pajak penghasilan pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 26 ke dalam 3 rangkap, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, lembar ketiga untuk arsip pemotong. Pajak penghasilan pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Pajak penghasilan pasal 26 dapat disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan menggunakan surat setoran pajak. Itulah tadi penjelasan saya mengenai pajak penghasilan pasal 26. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.